Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraji. Anfa'ta ya jirantal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin ngaji online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum apakah sholat maktubah, sholat 5 waktu itu bisa diqodho atau tidak. Lalu bagaimana hukumnya, kita akan membahas di dalam kitab Al-Muqtatafat li Ahli Bidayah. Saya mengutip satu hadis. Di dalam hadis tersebut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa akan mengerjakan salat, au nama anha, atau dia tertidur sehingga dia meninggalkan salat, fakafarratuha ayyusalliha, maka kafaratnya adalah dengan melaksanakan salat. Idza dzakaraha, jika dia telah ingat atau bangun dari tidurnya. Ini satu hadis yang dimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa orang yang ketika dia meninggalkan sholat karena lupa, karena sengaja, atau karena tertidur, maka dia tetap wajib untuk mengqodho sholatnya. Sedangkan ulama menjelaskan ada jenis qodho yang dimana qodhonya itu berdosa, ada juga yang qodho tidak berdosa. Kalau qodho yang berdosa adalah qodho yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tetap berdosa, namun wajib qodho. Ada juga yang qodho tidak berdosa. Contohnya orang yang tidur. Ketika dia tidur, jam 11 siang dia tidur, sampai lewat waktu zuhur, tiba-tiba bangunnya di waktu asar. Karena dia tidur tanpa disengaja, maka dia tidak berdosa dan tetap wajib qodho. Ketika dia ingat, maka dibangun waktu asar itu, dia melaksanakan sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat, baru setelah itu dia lanjutkan dengan mengqodho waktu zuhur 4 rakaat. Kalau seumpama karena tidur dan bukan faktor kesengajaan, maka qodhonya tidak berdosa. Artinya meninggalkan sholat tersebut dia tidak berdosa karena faktor lupa atau karena faktor tidak disengaja seperti tidur. Tapi kalau memang meninggalkannya karena sengaja, maka dia tetap berdosa. Lalu bagaimana? Ulama ini menjelaskan banyak sekali perihal tentang mengqodho sholat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak bisa diqodho, namun ada juga yang mengatakan bisa diqodho. Kemudian kalau kita ambil dalam dalil qodho, ini ya rata-rata ulama jumhur, termasuk di sini di dalam dalil qodho Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 71 menjelaskan, wada'a ba'duhu,
ada sebagian ulama anna wujubal qada'i, yang mewajibkan akan qada alal amidi, jika dia meninggalkan yukhadhu min qaulihi nasiya, ya, meninggalkan dengan sengaja atau tidak karena faktor dia lupa, li'anna nisyana, karena sesungguhnya lupa itu yatlaqu ala tarki sawa, sama saja meninggalkan sholat, itu sawa, sama, karena zuhuli amla, baik itu dalam keadaan linglung atau dalam keadaan sadar. Artinya apa? Bahwa seseorang yang meninggalkan sholat baik dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sadar, maka dia tetap wajib melaksanakan qada sholat, ya. Jadi memang ada dalilnya perintah tentang mengqada sholat. Maka seseorang yang tertinggal, seumpama ada seseorang yang sudah 1 tahun meninggalkan sholat, maka dia mengqada dengan sholat yang telah ditinggalkannya. Kalau seumpama ada jumlah atau waktu yang dia tidak ingat, maka sebagian ulama mengatakan ambillah di mana ketika dia ingat waktu dia meninggalkan sholat. Contoh, ketika dia meninggalkan itu sudah banyak, saking banyaknya dia lupa, maka ambillah berapa yang dia ingat. Wah, saya kira-kira saya ninggalin sholat segini nih. Nah, itu mungkin bisa diambil dan dijadikan sebuah keyakinan untuk dilaksanakan qada. Sebagaimana dalam satu kaidah al-ahdu al-mutayaqqan. Jadi ambillah sebuah hal yang yakin. Nah, artinya ketika memang sudah lupa terlalu banyak, dia meninggalkan sholat, maka carilah, bayangkan itu berapa yang kamu yakin, yang kamu tahu tentang jumlah sholat yang telah ditinggalkan. Maka itulah yang diwajibkan untuk mengqada. Bahkan kalau kaitannya masalah tentang sholat li hurmatil waqti, apakah itu memang ada dalilnya? Kalau kita ambil di dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Al-Ghurar Al-Bakhiyah juz 1 207, di sini ada sebuah dalil wa naqala Imam Haramain wal Ghazali, sebagaimana telah dikatakan Imam Haramain dan Imam Ghazali, anna li Syafi'i, sungguhnya Imam Syafi'i kaulan, dia berkata dalam perkataannya itu, anna kulla salatin, ya, setiap salat, tabtaqiru ilal qada'i, itu bisa dilakukan qada, la yajibu fi'luha, dan pada waktunya, fil waqti, ya, la yajibu fi'luha fil waqti, dan tidak diwajibkan tepat pada waktunya itu, bihi qala Abu Hanifah. Nah, artinya di sini adalah ulama sepakat bahwa ini dalil tentang sholat li hurmatil wakti. Apa itu sholat li hurmati wakti? Adalah sholat untuk menghormati waktunya sholat. Karena telah datang waktunya sholat, maka di sini ada penjelasan tentang sholat li hurmatil wakti. Contohnya, ketika seseorang itu ada di dalam bis, kemudian di bis itu tidak bisa berhenti karena saking banyak penumpang dan tidak mungkin berhenti dengan seenaknya, atau kita minta berhenti. Memang itu bis punya kita, kan bukan? Maka di situ ketika waktu maghrib sudah mulai, maka di situ bisa dilaksanakan sholat li hurmatil wakti. Namun nanti sampai di tempat tujuan tetap wajib untuk mengqada. Nah, jadi ketika ada di sebuah bis sehingga bis itu tidak berhenti sampai nggak bisa wudhu, maka bertayamum. Kalau tayamum nggak bisa, maka sholatlah seadanya. Seumpama nggak bisa duduk, dia cuma bisa berdiri saking penuh berdesak-desakan, maka sholatlah di situ dengan niat usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, ya, mustaqbilal kiblati li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Atau saya niat sholat maghrib 3 rakaat untuk menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Atau seperti itu.
Jadi dia melaksanakan sholat Allahu Akbar, itu pun umpama tidak usah melakukan dengan secara dia ruku, dia sujud, tidak usah. Cukup dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, baca ruku, tidak begitu juga, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian ketika dia sampai di suatu tempat tujuannya, kalau memang waktu itu masih dapat, maka dia melaksanakan kembali. Artinya apa? Mengqadha sholatnya. Ya. Kalau seumpama waktunya sudah terlewat, tetap dia wajib mengqadha sholatnya. Ini tujuannya apa? Sholat li hurmatil waqti adalah tujuannya agar kita ini tidak termasuk golongan orang yang lalai atau orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya, jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat li hurmatil waqti, kemudian kita mengqadha, maka kita tidak dimaksudkan tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kelalaian. Tidak, karena kita sudah melakukan sholat li hurmatil waqti, menghormati waktu saja, bukan berarti itu sholat yang benar, bukan. Artinya untuk menghormati waktu saja, supaya kita tidak tergolong orang yang meninggalkan sholat atau orang yang lalai dalam sholat. Nah, ketika sampai di tujuan dia melaksanakan sholat, dia mengqadha sholatnya, maka itu tidak berdosa. Karena kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang lalai atau sengaja meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.